Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir kata dulu baru kami kasarnya bahasa yang kajubatan. Tentunya dia apa yang dia? Onyaga? 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 Selamat pagi semuanya. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kata Dino, mencurahkan kesabaran bahasa yang kaji Bapak. Tentunya dia bakal yang ibu. Ya, baik. Selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas kita di sekolah sesuai dengan undangan yang disampaikan. Hari ini adalah destinasi budaya positif yang akan dilakukan oleh calon guru program dari sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, juga calon guru program Ibu Siti Nurhayati SPDMPD. Tujuan kegiatan diseminasi untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita di SMA Negeri 2 Kayak Guru ini. Kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Dila ini merupakan konsekuensi yang harus kita jalani karena beliau lulus seleksi calon guru penggerak dan sebagai sekolah dan kepala sekolah dan guru dalam hal ini wajib mendukung kegiatan guru penggerak yang sedang menjalani pendidikan guru penggeraknya ini. Bapak Ibu semua diberi waktu yang sama waktu itu, diberi kesempatan yang sama. Siapapun kita selalu motivasi dan dorong untuk mengikuti program guru penggerak ini. Kegiatan ini yang hari ini harus kita ikuti, ya, harus kita jalani sebagai salah satu bentuk dukungan kita kepada calon guru penggerak dari sekolah kita. Itu saya katakan waktu itu, ya. Jadi guru penggerak ini adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru yang bertransformasi diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mulai tahun 2001 masalahnya program ini sudah diluncurkan dan 2021 ya 2020 kan? Iya, saya lupa ya, sekitar tahun 2020 begitu ya, sudah mulai ya, lalu sekarang sudah mengatakan ke 10 ya. Nah, Bapak Ibu yang namanya guru penggerak ya, harus pandai membagi waktu, harus pandai memanage waktu supaya tetap terlaksana dan berjalan dengan baik. Karena itu waktu kita
yang harus dilakukan oleh guru penggerak, ya, itu sudah dijelaskan kepada kami waktu itu di Sanggau pada saat buka karya Sanggau, ya. Nah, makanya saya katakan tadi sekali lagi, apapun yang dilakukan, ya, yang dikerjakan itu harus juga dibantu dan didukung oleh kita semua yang ada di sekolah, ya. Apakah nanti kegiatan secara individu, ya. Kalau disuruh nyangkul sekolah kita itu mungkin kita tidak sanggup gitu. Tapi memberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi profesi kira-kira begitu. Kita sebagai guru tetap harus belajar walaupun mengajar, ya. Jadi bukan karena kita mengajar lalu berhenti belajar, tidak Bapak Ibu, ya. Kita juga harus tetap mengajar walaupun sudah mengajar. Nah, salah satu cara mengajar yang terdidik, ya, itu dengan mengikuti program guru penggerak. Bapak Ibu akan lebih banyak di situ. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu, saya harap bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, ya. Nah, dari awal sampai berakhirnya penyampaian materi online itu nanti, ya. Selamat berprestasi di wilayah Bapak Ibu, semoga mengikuti dengan baik. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya izin di depan Bapak Ibu. Saya di sini di depan bukan berarti saya lebih bisa. Tidak, kita di sini nanti sama-sama berdiskusi. Ya Bapak Ibu, sama-sama saling belajar. Baik. Selamat pagi. Adil Kak Lalimu berjulamin Kak Saudara Senat Kak Jubara. Tentunya Rio apa yang hidup? Oh ya Kak? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Tayangulu, Bapak Harun SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Tayangulu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sanggau. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu yang telah membantu jalannya, telah berkontribusi untuk acara diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Saya berharap nanti di kegiatan diseminasi budaya positif ini akan memberikan banyak manfaat untuk saya pada khususnya dan tentunya untuk Bapak Ibu guru serta sekolah kita. Jadi diseminasi budaya positif ini merupakan kewajiban, salah satu tugas dari calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kami peserta calon guru penggerak diwajibkan mengimplementasikan budaya positif yang sudah saya laksanakan di sekolah ini kepada Bapak Ibu guru. Semoga dengan pemaparan materi saya nanti akan menambah wawasan, akan menambah hal-hal baru yang akan Bapak Ibu jadikan referensi untuk penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Tayangulu ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja. Jadi, ketika mendengar diseminasi budaya positif, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu guru diseminasi? Jadi, diseminasi itu pengimbasan atau pengimplementasian budaya positif yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak kepada warga sekolah, seperti itu. Jadi di sini tadi diseminasi pengimplementasian nilai-nilai kebaikan atau budaya positif di SMA Negeri 2 Tayangulu ini khususnya. Untuk budaya positif sendiri itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang
yang misalnya Bapak Ibu belum pernah melakukan, saya sebagai penggerak utama di SMA Negeri 2 Dayak Ungu ini sudah memulai memberikan contoh seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa mengambilnya di materi yang selanjutnya. Nah, ini saya mohon kontribusi aktifan Bapak Ibu dalam acara diskusi ini ya Bapak Ibu, karena kita saling belajar, saling berbagi gitu. Jadi ini ada pertanyaan tematik yang harus Bapak Ibu jawab. Saya bacakan satu persatu dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaan tematik yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Jawab sesuai hati, sesuai keyakinan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menemukan jawabannya dalam diskusi ini. Ini hanya dijawab setuju atau tidak, begitu saja. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Baik, tidak. Jawabannya sangat Pak. Terima kasih. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Apakah dengan hadiah itu prestasi murid akan meningkat menurut Bapak Ibu? Tergantung. Tergantung. Kita setuju ya Bapak Ibu. Baik. Pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Jadi kita sebagai guru dituntut mampu memberikan solusi untuk setiap murid kita yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Pak Sam setuju? Setuju. Baik. Pertanyaan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Apakah Bapak Ibu setuju kalau kita berperan sebagai teman bagi murid? Bukti-bukti jadi kadang dia kadang tidak seperti itu. Baik, terima kasih. Nanti Bapak Ibu akan menemukan jawabannya sendiri. Baik, selanjutnya untuk slide selanjutnya. Nah, jadi yang akan saya sampaikan konsep-konsep inti menciptakan budaya positif itu ada 6 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol sebagai guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Mungkin dari keenam ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena sudah belajar di PNN tentunya ya Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya ini saya ada permainan sedikit seperti itu ya. Saya boleh minta pasang dengan Bu ini atau Bu Nova ke depan. Jadi ini untuk menggenggam tangan. Jadi saya baca. Jadi salah satu dari Bapak Ibu boleh Bu Nova, boleh pasang menggenggam tangan. Nah, tangan ini diibaratkan Ibu Nova itu atau pasang memegang sesuatu yang sangat berharga. Bu Nova sebagai si A, kemudian pasang sebagai si B, bertugas itu membujuk, merayu, menghardik untuk mempengaruhi Bu Nova membuka genggaman tangannya. Jadi Bu Nova membayangkan tangan ini berisi sesuatu yang sangat berharga. Apakah dengan bujukan rayuan dari orang lain Bu Nova akan membuka genggaman tangan atau tetap mempertahankan genggaman tangan tersebut? Nah, silakan untuk mempraktikkan. Bapak Ibu yang dulu boleh juga mempraktikkan. Silakan Bu Nova bersama dengan Bu Yoti. Silakan Bu Nova genggam erat, pertahankan apa yang menjadi harta Bu Nova di tangan itu. Jadi digenggam Bu Nova sekuat tenaga. Jadi B itu begini, B itu berusaha membujuknya, merayu supaya Bu Nova itu mau melepaskan atau membuka genggaman tangannya. Apakah Bu Nova terpengaruh atau memang Bu Nova itu tetap kokoh dengan keyakinannya sendiri? Seperti itu. Boleh? Bu Yoti sebagai B. Bu Nova silakan digenggam tangannya, digenggam. Seperti ini digenggam. Siapa yang rayu ya makannya? Satu saja tidak apa-apa. Loh, tak duitnya dong.
Dia nggak mau. Baik, sudah. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat, apakah Bu Nova sebagai si A tadi melepaskan genggaman tangannya? Iya. Tidak ya. Jadi apa yang Bu Nova lakukan? Berdiri di sini. Tetap meninggalkannya. Bagus ya, dapat meninggalkan walaupun dibujuk, dirayu dengan cara apapun seperti itu ya. Kita berikan tepuk tangan dulu Bu Nova sama. Selanjutnya ini ada nanti Bapak Ibu akan menemukan jawabannya juga ya Bapak Ibu. Jadi ini ada pergeseran paradigma teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Jadi bahwa ada ilusi guru itu bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Jadi selama ini saya juga introspeksi diri sebagai guru, banyak sekali apa yang sudah saya lakukan itu terkadang bertentangan dengan ilmu yang saya dapat dengan di pendidikan guru penggerak seperti itu. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita memberikan penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat untuk murid kita. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ada ilusi bahwa kita kalau mengkritik seseorang itu bisa menguatkan karakter seseorang. Kemudian yang keempat adalah ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti itu. Jadi misalnya kakak kelas di sekolah ini kelas 10-11 memiliki hak untuk memaksa kalau dia lebih tua seperti itu. Ada ilusi seperti itu. Kemudian ini ada materi selanjutnya yaitu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, yang saya paparkan tadi ilusi yang disampaikan Dr. William tadi, ini stimulus responnya yang pertama realitas atau kuantitas sama. Artinya tidak ya Bapak Ibu karena kita memiliki realitas kebutuhan kita berbeda. Ini menurut teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membayangkan kita berada di teori kontrol atau stimulus respon seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita coba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Kita coba mengubah agar pandangan orang lain sama dengan kita. Seperti itu. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada stimulus respon yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Nah seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Yati dan Bu Nova, itu stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang keenam adalah model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nah ini yang pertama yang itu tadi hanya mengantar ya Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke materi inti disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, kita sampai slide ini dulu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di lintas atau terlintas di pikiran Bapak Ibu? Disiplin itu apa Bapak Ibu? Perilaku. Berapa? Disiplin apa? Peraturan, perilaku. Ada lagi yang mau berkata? Kebiasaan, Bu. Kebiasaan, bagus. Jadi
Jadi disiplin tadi saya ulangi, menurut bahasa lain berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Tetapi kita di sini kebanyakan mengartikan disiplin itu sebagai tata tertib yang berhubungan dengan peraturan atau aturan, ya. Jadi disiplin berhubungan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru itu merupakan hukuman itu merupakan salah satu alternatif dan jika perlu tidak digunakan sama sekali Bapak Ibu dalam menerapkan disiplin itu. Seperti itu. Jadi murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apabila murid itu memang tertanam rasa disiplinnya, itu akan termotivasi dari dirinya sendiri, bukan mengaruh dari orang lain. Seperti itu. Jadi disiplin positif kesimpulannya adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, tanpa sokongan maupun hukuman ataupun yang lainnya. Itu pengertian dari disiplin positif. Nah, kita sekarang memasuki materi selanjutnya yaitu nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sekolah ini di SMA Negeri 2 Taenggu banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu maupun murid kita. Seperti itu. Jadi nilai-nilai kebaikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai universal ini seharusnya menjadi motivasi intrinsik siswa untuk melakukan disiplin positif tadi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita berpikir sejenak, nilai-nilai kebaikan yang sudah ada di sekolah ini apa saja, Bapak Ibu? Nah, seperti terlihat di layar, dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi, Bapak Ibu? 6. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong. Kemudian yang ketiga kreatif. Yang keempat bernalar kritis. Yang kelima mandiri dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Ini sudah kita terapkan di SMA kita. Bahkan kita sudah melaksanakan T5 ini sudah 3 tema. Sudah 3 tema yang berbeda. Jadi nilai-nilai kebaikan bisa diambil dari Mari Bapak Ibu saya lanjutkan. Untuk nilai-nilai kebaikan universal itu kita ambil contoh simpel saja yang tertanam di murid kita, karena kita juga sudah jalan program ini B5, yaitu 6 dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita sebutkan tadi ya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itu semua sudah kita terapkan di P5 kita, karena kita sudah melaksanakan P5 sudah 3 tema dan 3 topik yang berbeda, dari suara demokrasi, kewirausahaan, dan yang terakhir kemarin ada gaya hidup berkelanjutan. Selain itu Bapak Ibu, selain dalam nilai-nilai kebaikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila, apa yang ada di diri murid kita Bapak Ibu selain 6 dimensi itu? Misalnya apalagi nilai kebaikan apalagi yang sudah dimiliki murid kita selain 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila? Misalnya apa lagi? Saling menghormati, saling menghargai, kemudian tenggang rasa, kemudian menolong tadi masuk gotong royong, kemudian apa lagi? Dapat dipercaya, seperti ini ya Bapak, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Misalnya itu bisa ditambahkan untuk nilai-nilai kebaikan
nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian untuk selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bukan hal yang baru ya Bapak Ibu. Ini saya ada pertanyaan pemantik. Sebagai seorang guru, ketika kita hadir di kelas akan menyampaikan pembelajaran, kita hadir tepat waktu. Misalnya jam 9.15 kita tepat waktu. Pas lonjang langsung kita masuk. Nah, motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu melakukan tindakan tersebut? Saya ingin tahu jawabannya dari Bapak Ibu. Tanggung jawab. Bu Yutika? Tanggung jawab. Bagus ya Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab kita sebagai guru. Jadi Bapak Ibu semuanya kompak menjawab tanggung jawab. Baik. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini bisa kita lihat, misalnya saya datang tepat waktu, nggak enak dengan murid atau nggak enak dengan guru atau nggak enak dengan kepala sekolah. Ini motivasi eksternal atau internal Bapak Ibu? Eksternal, ya bagus. Jadi kita biasanya berpikir nggak enak dengan murid, ini ketidaknyamanan dengan Bapak Ibu guru yang lain atau dengan kepala sekolah. Berarti kita motivasinya masih dipengaruhi oleh motivasi eksternal. Ini pasti kita juga pernah. Saya pun pernah mungkin seperti ini, merasa seperti ini, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya rajinlah ke sekolah supaya mendapat penghargaan atau imbalan. Ini termasuk pengaruh motivasi eksternal atau internal? Eksternal. Ya bagus, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ini, kita menghargai diri kita sendiri dan ini menjadi orang yang mereka inginkan. Ini motivasi eksternal atau internal? Menghargai diri sendiri. Internal, bagus. Jadi motivasi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 3 tadi, ya. Ada 2 yang pengaruh dari luar eksternal dan 1 dari diri kita sendiri yaitu internal. Ini ada pemaparan sedikit dari teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk identitas gagal hukuman, yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu Bapak Ibu. Kemudian disiplin itu konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Untuk restitusi, itu restitusi merupakan pilihan. Ini bisa Bapak Ibu baca. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Ini hanya tabel gambaran saja. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu tentunya pernah melaksanakan ketiga-tiganya ini. Mungkin yang masih sering dilaksanakan Bapak Ibu ketika menangani siswa atau menangani murid yang bermasalah, mungkin dengan restitusi ini, ya. Mungkin kita sudah di posisi hukuman dan konsekuensi yang mungkin sering atau sering kita laksanakan di sekolah ini. Ini bisa Bapak Ibu baca nanti tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kemudian berdasarkan tabel tadi Bapak Ibu, tabel yang sebelum slide ini, penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu Bapak Ibu sifatnya tidak ada rencana, bersifat satu arah, kemudian bisa berupa fisik, psikis atau kata-kata kasar. Ini misalnya ada anak terlambat, kita tidak ada niat sebelumnya untuk memberi hukuman kepada murid tersebut. Karena kita menerapkan hukuman, kita kemudian memberi si anak itu hukuman ketika dia terlambat. Biasanya berupa apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak fisik, psikis atau kata-kata yang lain, misalnya berupa apa? Bapak Ibu pernah tidak memberikan hukuman kepada murid misalnya yang terlambat datang ke sekolah? Pernah? Misalnya seperti apa Bu Yuri? Menyapu ya. Baik. Itu hukuman
tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hubungan fisik, psikis ataupun kata-kata kasar. Kemudian konsekuensi, ini sifatnya terencana, sudah disepakati antara guru dan murid, misalnya antara kepala sekolah dan guru juga. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi bisa dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Ini contohnya bagaimana? Misalnya si A tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Misalnya kalau kalian bersih-bersih ya, bersih-bersih ruangan kelas atau sekitar kelas seperti itu ya, itu konsekuensi ya, iya betul, ya. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya dari modul 1.4 tentang budaya positif. Kita sebagai guru ini harus berada di restitusi ini. Ketika menangani masalah dengan murid, kita harus menggunakan restitusi ini. Apa restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kumpul kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2024. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti lebih jelasnya ada videonya. Untuk selanjutnya, nah ini saya punya pertanyaan ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu jawab. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Bisa Bapak Ibu baca di layar dan saya bacakan ulang. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi. Ini menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Jawabannya adalah hukuman. Jadi anak itu disuruh mencatat 100 kali. 100 kali dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Jadi si anak ini pasti dalam mentalnya saya merasa dihukum. Ada dampaknya tidak Bapak Ibu? Ada, pasti ada. Secara psikis pun ada. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut di posisi kontrol guru. Kemudian kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini serta jawabannya hukuman. Jadi benar Bapak Ibu, ini termasuk hukuman. Misalnya ada murid terlambat, silakan keliling lapangan 5 kali atau 2 kali. Nah ini termasuk hukuman. Dampaknya juga ada, pasti secara psikis juga ada. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Serentak benar, jawabannya adalah hukuman. Kemudian pertanyaan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi? Benar. Jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret temannya, dia harus konsekuensinya harus mengganti karena berani mencoret. Seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Bagus, benar ya jawabannya Bapak Ibu. Jadi membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Bapak Ibu boleh sambil minum dan makan di meja. Bapak Ibu tidak usah diganti di sini kan, santai saja kita belajar dapat ilmunya juga, tetapi tidak dalam kondisi tegang seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ke-6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh telanjang kakinya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Termasuk apa berarti? Bingung. Jadi jawabannya adalah ini termasuk hukuman. Kemudian yang ke-7,
Baik, untuk keyakinan kelas selanjutnya. Ini materi yang ketiga dari budaya positif, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu kenapa? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Boleh yang mau berpendapat? Begini, Semangat ya, ini semangat. boleh begini menyampaikan pendapatnya peraturan dan keyakinan kelas. Apa bedanya? Kalau aturan, di situ aturan dari sekolah. Nah, itu saja sih menurut saya. Sekian, terima kasih. Ya, jadi keyakinan itu karena sudah ada kesepakatan bersama. Tentunya kesepakatan itu sudah dibuat antara misalnya kesepakatan kelas antara guru dan murid. Jadi tidak ada paksaan seperti itu kalau tentang keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah ya disepakati antara kepala sekolah dengan bapak ibu guru. Nah, bedanya dengan peraturan kelas. Peraturan kelas biasanya dibuat oleh sekolah. Peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru saja. Jadi sifatnya satu arah Bapak Ibu kalau peraturan itu. Dan dia kalau kita misalnya tidak taat peraturan pasti ada yang namanya tadi hukuman konsekuensi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini sebentar balik ke slide yang sebelumnya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru yang sudah dibuat oleh guru ini sudah saya tegaskan kembali. Jadi jawabannya benar. Bapak Ibu tentunya juga sudah pernah melaksanakan budaya positif ini. Saya yakin di antara kita 15 guru pasti sudah pernah melaksanakan keyakinan kelas ini. Mudah-mudahan nanti dalam pembuatan keyakinan kelas kita bisa konsisten ya Bapak Ibu demi mewujudkan pembelajaran yang ada murid. Dan peraturan kelas tadi dibuat oleh guru dan bersifat sekolah. Untuk slide selanjutnya, jadi ini ada kalimat ya Bapak Ibu, ada dua kalimat. Yang pertama, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Menurut Bapak Ibu ini berhubungan dengan apa sih? Kalau kita merokok di sekolah, dampaknya ke apa? Seperti itu. Akan berdampak ke apa kita? Gitu. Iya, tepat sekali. Jadi, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Karena nanti akan mengganggu kesehatan. Iya, benar. Bu masih semangat ini nampaknya. Iya. Jadi benar ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Mengapa Bapak Ibu? Iya benar, karena untuk menjaga keselamatan kita. Nah ini tadi pertanyaan pemantik yang sudah Bapak Ibu jawab dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu atas keaktifan Bapak Ibu, peran serta Bapak Ibu. Jadi keyakinan di sini itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan ini berisi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apalagi nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Ini dari sedikit kesimpulan dari keyakinan tadi. Untuk selanjutnya keyakinan kelas. Itu tadi yang keyakinan di bawah ini tentang keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri melalui proses curah pendapat yang akhirnya disepakati oleh bersama. Jadi murid diberikan kebebasan menyampaikan ide atau pendapatnya kepada guru. Kemudian apa yang disampaikan itu dituliskan secara tertulis atau tersirat mungkin secara lisan. Jadi secara alangkah baiknya kita membuat keyakinan kelas itu secara tertulis. Jadi mereka kita berikan kesempatan yang sama untuk menuliskan satu ide. Jadi satu murid satu ide Bapak Ibu. Dalam pembuatan keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak apa yang sudah dibuat oleh murid. Misalnya murid kita ada 27, artinya ada 27 kesepakatan yang mau
kesempatan kepada murid untuk menuliskan apa yang ingin ditulis, apa yang ingin disepakati, apa yang akan dituliskan murid itu biarkan saja mengalir ditulis Bapak Ibu. Misalnya tidak boleh bermain HP. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas kita harus mencatat semua masukan murid. Murid sendiri juga menuliskannya satu persatu, kemudian dengan teknik yang lain setelah kertas sticky notes-nya ditulis satu kesepakatan satu murid ditempelkan di papan tulis misalnya, itu juga boleh Bapak Ibu. Kemudian ganti kalimat negatif dengan kalimat positif. Ini sudah sering kali disampaikan oleh kepala sekolah kita, juga saya sampaikan. Kita membuat keyakinan kelas, hindari menggunakan kata dilarang dan tidak boleh. Misalnya tidak boleh di kelas. Kalimat yang tepat apa Bapak Ibu kalau keyakinan kelas? Baik, terima kasih Pak. Menjaga ketertiban kelas, sebenarnya seperti itu. Jadi yang dianjurkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu menghindari kalimat negatif. Kemudian setelah curahan ide dari murid sudah semua, satu murid satu ide, kita tinjau kembali Bapak Ibu. Kita tinjau kembali pendapat atau ide murid yang terkumpul dan tersusun menjadi keyakinan kelas. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, misalnya tuh 27 orang, artinya 27 kesepakatan, 27 ide ya. Yang mau kita jadikan keyakinan kelas berapa? Misalnya 7. Nah, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 atau 7. Ini gunanya untuk apa Bapak Ibu? Supaya murid kita itu tidak kebanyakan menjalankan keyakinan kelas. Apalagi kita tahap awal di penerapan kurikulum Merdeka ini ya Bapak Ibu. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan penandatanganan bersama murid. Setelah menjadi keyakinan kelas 3-7 keyakinan, kita akan beri kesempatan murid untuk menandatangani di kertas tersebut yang akan ditempelkan. Kita juga sebagai guru ikut kontribusi, ikut andil dalam menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Kemudian keyakinan kelas yang sudah disepakati ditempel di dinding kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Ini saya juga memiliki ide di tahun pelajaran yang akan datang 2024-2025. Kita semua guru-guru sama-sama kompak membuat keyakinan kelas seperti itu. Jadi nanti dipasang di dinding, misalnya dengan kaca atau apa, itu nanti alternatif lain ya Bapak Ibu. Yang jelas keyakinan itu memang harus ditempel di dinding supaya anak tahu juga ketika ada yang melakukan pelanggaran keyakinan kelas, kita sebagai guru mengingatkannya kembali seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ada peraturan. Kemudian nilai kebajikan apa yang dituju, seperti itu. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Ini nilai kebaikan apa itu? Kembalikan barang ke tempatnya. Misalnya anak-anak nanti setelah memakai buku dikembalikan ke tempatnya. Itu nilai apa? Baik, benar sekali Bu ini. Jadi nilai tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang dituju? Nilai kebajikan apa yang dituju? Baik, terima kasih Pak. Jadi menghargai sesama orang lain atau saling menghormati dan menghargai. Benar jawabannya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu, ada lagi? Pak Sam tadi mau menambahkan selain disiplin? Tanggung jawab, ya benar. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini nilai kebajikan apa yang dituju? Dilarang melakukan kekerasan. Misalnya kita tidak boleh, misalnya sesama murid juga jangan merayu. Dilarang melakukan kekerasan. Ini apa? Nilai kebajikan apa? Disiplin, tata krama. Terus Bu Nova? Dilarang melakukan kekerasan. Berhubungan dengan apa orang lain? Tadi kan helm. Nah, berhubungan dengan itu. Kalau kita menggunakan helm, ada peraturan helm kita berkendara harus menggunakan berhubungan dengan. Iya, berarti ini hubungannya juga
Disiplin. Bergantian atau giliran? Apa punya tiga? Antri. Kita biasanya giliran antri ya? Bergantian. Pak Sam tadi apa Pak Sam? Disiplin. Disiplin. Terus apa lagi? Tertib. Tertib. Benar, tertibnya benar. Ada yang mau menambahkan? Tertib aturan. Apa boleh Pak? Bergantian atau giliran. Tertib benar. Itu termasuk budaya antri juga kan? Jadi selain tertib apa? Tepatnya. Ayo. Budaya antri ya kan, bergantian atau menunggu giliran tertib. Jawabannya benar Bapak Ibu. Kali aja ada Bapak Ibu yang mau menambahkan jawabannya seperti itu. Selain satu nilai tertib itu tadi, nilai apa lagi? Tadi Bu Indika yang apa? Disiplin ya. Selain itu tanggung jawab masuk tidak? Tidak. Tertib, tertib masuk Bapak Ibu karena memang kita harus iya. Baik. Kalau tidak menambahkan jawabannya, kita beralih ke slide selanjutnya. Nanti Bapak Ibu menemukan sendiri. Oh iya, jawaban saya tadi seperti itu. Nah, ini bukti pembentukan keyakinan kelas di kelas 10 yang sudah saya laksanakan. Jadi saya mengambil ada 7 keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas 10 sampai sekarang pun juga masih ada. Jadi ini teknik saya dalam pembentukan keyakinan kelas. Setiap murid memiliki hak yang sama untuk mencurahkan idenya. Kita tidak bisa memaksa murid harus menulis apa, gitu. Kita tidak bisa mempengaruhi murid harus bagaimana seperti itu. Itu mengalir dari hatinya sendiri, dari gerakan hatinya sendiri tanpa ada pengaruh dari luar Bapak Ibu. Jadi semoga nanti saya sendiri bisa konsisten dalam penerapan keyakinan kelas untuk di tahun pelajaran selanjutnya. Nah, kita sekarang beralih ke kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu ada bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima adalah penguasaan. Apabila kebutuhan dasar murid kita itu salah satu hal yang tidak terpenuhi, pasti murid kita berperilaku yang berbeda juga. Karena untuk memenuhi itu satu di antara 5 kebutuhan ini Bapak Ibu. Jadi jangan heran Bapak Ibu, misalnya ada murid yang ketika kita sedang berdiskusi, anak itu tidak fokus pada kelompoknya, tetapi dia jalan-jalan sendiri misalnya. Ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya? Ada. Saya juga mengajar pun ada yang seperti itu. Jadi ketika kita bentuk diskusi kelompok, ada anak yang sengaja jahilin kawannya. Itu pasti dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu di antara 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kali aja dia ingin mencari kesenangan atau kebebasan atau ingin rasa disayangi dan dicintai, ya, mendapat perhatian seperti itu. Pasti ada seperti itu. Kita juga pasti berlaku bersikap itu juga dipengaruhi oleh kebutuhan juga Bapak Ibu. Iya kan? Seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua kita di seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu juga kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pasti kita berperilaku juga untuk memenuhi satu atau bahkan lebih dari kebutuhan dasar kita. Selanjutnya untuk penjelasan dari kelima kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini atau fisiologi, contohnya apa Bapak Ibu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis. Ini contohnya rasa diterima, berbagi, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, contohnya harga diri, keinginan untuk dilanggar, memimpin, berprestasi dan diakui.
Selanjutnya kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mengandalkan kemampuannya. Kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan, contohnya bermain, tertawa, antusias, semangat. Untuk lebih jelasnya, saya ada beberapa pertanyaan tematik di slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu mohon dijawab ya Bapak Ibu. Ini ada 4 pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ini kebutuhan apa Bapak Ibu? Boleh Bu Yati? Oh, Pak Sigi tadi menjawab ya, kesenangan. Jawabannya tepat sekali. Jadi, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kita berikan pertanyaan. Kemudian, yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Sayangan. Tadi kemudian yang kedua apa rasa sayang ya? Diterima benar jawaban Pak Sam ya. Rasa sayang dan diterima. Kita berikan pertanyaan dulu. Kemudian untuk yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah ini apa? Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Prestasi. Bangga. Kepuasan bangga. Apa? Pak Sam? Kepuasan atau bangga. Kepuasan atau bangga? Oh, jadi lebih spesifiknya kebutuhan dasar yang mana di antara 5 tadi? Tadi ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, rasa terima dan diterima, kebebasan. Penguasaan. Tepat sekali jawabannya. Kita berikan jadi benar ya. Kemudian untuk yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebutuhan apa ini? Bukan anak, saya bosan Bu belajar di kelas terus. Nah, itu apa? Kebutuhan dasar apa kulit? Apa? Kebebasan. Benar Pak Sam, Mbak Sri juga benar. Jadi benar ya. Jadi ketika ada murid kita yang bosan, misalnya belajar di kelas, kita harus paham ya Bapak Ibu. Jadi murid itu ingin kebutuhan lainnya terpenuhi, kebebasan. Jadi murid ingin belajar dengan suasana yang lainnya seperti itu. Baik Bapak Ibu. Nanti pertanyaannya ada seksinya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya penerapan budaya positif yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kelima posisi kontrol ini, kelima-limanya mungkin di antara kita sudah pernah melaksanakan 5-limanya posisi kontrol ini. Tetapi yang diharapkan dari implementasi budaya positif ini untuk posisi kontrol guru, kita sebagai guru harus berada di posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Baik, untuk pemahaman kelima posisi kontrol ini ada video. Nanti setelah ini saya putarkan videonya. Ini penjelasan ya Bapak Ibu. Kita ke teori dulu, penjelasan posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, apa yang dilakukan guru? Dia lebih menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Biasanya berupa hukuman fisik atau verbal. Dampaknya apa Bapak Ibu? Kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, dampaknya akan menjadi benci pada gurunya, pendendam dan kecewa. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini suaranya lembut Bapak Ibu. Guru itu lembut namun menyalahkan murid. Kemudian yang kedua, guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita.
berikutnya membuat murid tidak mandiri. Ini kalau kita memposisikan diri sebagai posisi teman. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Yang pertama nada bicara dan ekspresi di atas Bapak Ibu. Kemudian identitas berhasil. Kemudian pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya apa dari posisi pemantau ini? Murid akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Kemudian dampak yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Jadi tidak membuat murid itu mandiri. Untuk posisi konten yang kelima, manajer. Ini guru suaranya netral Bapak Ibu. Kemudian tercipta identitas positif. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan bermakna. Yang keempat, membantu murid memecahkan masalah. Kemudian untuk dampaknya murid mandiri, murid bisa mencari solusi masalahnya sendiri. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai posisi manajer. Untuk selanjutnya, kalau tidak salah video ya, boleh Bapak Ibu kita simak sama-sama untuk kelima posisi kontrol yang sudah dipraktekkan dalam video berikut. Boleh dibuka? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama posisi pengumpul ya Bu, jadi guru itu sebagai posisi pengumpul. Sini kamu. Oh, emang sudah. Selalu terlambat. Sini Pak Ejen. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu biasa terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Lebu Yutika mukanya. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Naren?
Sama mukanya dengan Bu Yutika tuh kan. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Mati manuk. Yang suruhin kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Udah terbalik. Bagus lah ini. Garang juga lah. Katanya Bu, Apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Ini guru yang dicontoh Iya nih. Bu, saya bangun tadi. Jadi biar bisa kencang, Kayak Bu Yogi. tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Biar Bisa Bu. Itu saya dulu, yang tadi saya dulu, kayaknya setelah ikut latihan nih. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara lemah. Cenderung menjadi suasana santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih berhubungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. CCTV nih. Pak Susi. Pak Susi. Papi Imus nih, Papi Imus. Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Bu Mardi. Bu harus Itu tuh. aja. Iya betul. Sekarang sudah jam 12. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nggak ada permisi, anak itu memang kurang asal. Video ini tidak bagus. Nggak permisi dia. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang kelima ya.
Pak Sam. Nggak laku nilai. Nggak laku di pasaran global nih. Selamat pagi Naren. Iya. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati itu? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Pak Sam. ada ibu saya. Oh, Pak Sam. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu dia. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Kurang laku nampaknya nilai. Posisi meja adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus beraktif dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan atau pemaparan dari 5 posisi kontrol dan posisi kontrol yang ideal yang diharapkan dari budaya positif ini. Jadi kita tadi diharapkan sebagai posisi kontrol menerapkan diri kita sebagai posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Manajer, iya Bapak Ibu. Jadi kita semua sebagai guru pastinya pernah sekali atau 2 kali itu kita berada di kelima-limanya ya Bapak Ibu. Kita pernah merasakan di posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Semoga nanti dari pemaparan ini kita semua guru di SMA Negeri 2 yang dulu ini bisa memposisikan diri di posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu dalam menangani kasus atau permasalahan yang dialami oleh siswa kami. Ini ada pernyataan Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu jawab juga. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu.
Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ini sebagai apa? Ulang balik Bapak Ibu ya kelima posisi kontrol yang sudah dipaparkan dalam penjelasan video tadi. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa Bapak Ibu? Teman. Teman. Bu Yati apa jawabannya? Boleh Bapak Ibu berpendapat beda? Nanti saya tunjukkan jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi yang pertama tadi. Apa tadi itu? Nah itu. Apa Pak Yus? Makanya Pembuku. saya kan tidak tahu namanya tadi. Yang pertama pembuku Pak Yus. Yang kedua tadi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Yang kedua. Yang pertama. Pembuat merasa Iya bersalah. benar. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Dengan seperti itu murid akan dengan sendirinya merasa bersalah. Kamu kok terlambat lagi, misalnya seperti itu. Dia udah merasa dirinya itu salah, walaupun tidak kasar ya kata-kata guru itu. Jawabannya benar Bapak Ibu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya ini. Itu posisi apa Bapak Ibu? Iya, benar Pak Sam. Jadi posisi penghukum jawabannya benar Bapak Ibu. Jadi ini saya tidak cepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu sebagai apa? Iya benar Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo tadi sudah dijelaskan juga. Jadi dia hanya mengingatkan saja, apakah kamu ingin mendapatkan bonus nilai dari ibu, mendapatkan bintang dari ibu? Iya benar, jawabannya adalah posisi pemantau ya. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi siapa? Benar sekali, ini adalah posisi manajer. Jadi kita sebagai posisi manajer, kita memberikan pertanyaan yang bermakna kepada murid. Dengan pertanyaan bermakna tersebut, murid tentunya akan berpikir tentang kesalahannya dan ingin mencari sendiri solusinya, tanpa guru itu harus membantu mencari solusinya. Seperti itu. Misalnya murid terlambat, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ke murid tersebut. Alasannya apa gitu? Pasti dia menjawab. Nah supaya tidak terlambat lagi, kamu harus bagaimana? Dia pasti punya solusi juga. Kalau kita di posisi manajer, jadi benar jawabannya. Kemudian yang ke-6, kamu selalu yang paling terakhir. Ini posisi apa? Iya benar, posisi penghukum. Kamu selalu yang terakhir mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Tapi dengan nada yang kasar. Jadi ini posisi penghukum. Ini pemaparan dari posisi kontrol sebagai seorang guru ya Bapak Ibu, ada 5 tadi. Jadi Bapak Ibu bisa berefleksi juga, berada di posisi manakah Bapak Ibu saat ini? Tentunya jawaban Bapak Ibu akan berbeda ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri juga sudah berefleksi di mana saya sebelum masuk pendidikan guru penggerak seperti apa dan ketika sudah berjalan seperti apa. Pasti tentunya ada perubahan. Baik, ini untuk pemaparan materi disiplin positif yang terakhir, budaya positif yang terakhir mas saya yaitu segitiga restitusi. Ini tadi sudah sedikit dibahas di slide sebelumnya. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga murid itu kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2024. Seperti gambar segitiga berikut Bapak Ibu, bahwa dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini yang harus kita lakukan ketika kita menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Kalau kita menggunakan segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang harus kita laksanakan. Ini kemarin juga sudah saya terapkan
siswa di sini tidak ada memang nih Bapak Ibu. Jadi nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Restitusi itu seperti yang sudah saya jelaskan ya, mengembalikan murid ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri segitiga restitusi itu apa saja? Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita melakukan restitusi bukan membuat murid itu menebus kesalahannya, tetapi membuat bisa belajar dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan Bapak Ibu. Jadi misalnya kita melakukan restitusi ini, murid tidak ada rasa kecewa, tidak dendam kepada kita. Jadi kita sebagai guru dan murid juga bisa memperbaiki hubungan kita. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Ketika kita melakukan restitusi ini, kita tidak boleh memaksa murid Bapak Ibu. Kita harus banyak mendengarkan alasan dan jawaban-jawaban dari murid. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam melakukan restitusi, kita itu menuntut murid untuk melihat apa yang ada dalam diri murid itu sendiri, bukan mencari kesalahan, bukan mencari kesalahan dia, bukan melibatkan orang lain, bukan semena-mena kita itu yang pernah berbuat salah atau dia sendiri yang berbuat salah, seperti itu. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalnya murid tidak mengerjakan PR, pasti ada kebutuhan salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di situ, ya kan? Atau dia tidak mengerjakan tugas karena ini apa? Ini mendapatkan perhatian atau apa? Mendapatkan kasih sayang dari guru atau apa? Nah, itu kan memenuhi kebutuhan salah satu kebutuhan dasarnya. Kemudian ciri yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi cara yang paling baik menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid adalah dengan cara restitusi. Restitusi, ciri yang ketujuh ya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ciri yang kedelapan, restitusi menguatkan. Ciri yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Jadi mencari solusi. Murid itu dituntut untuk mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Bukan dituntut tapi dituntun. Kita guru menuntun, bukan menuntut. Kemudian yang terakhir, ciri yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada 10 ciri restitusi yang nanti bisa kita implementasikan di budaya positif sekolah kita dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid kita. Untuk slide selanjutnya, ini tadi ya Bapak Ibu sudah saya singgung di depan tadi. Langkah-langkah segitiga restitusi yang ketiga, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika ada salah satu murid kita yang sedang mengalami masalah atau hambatan ya, kita yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, itu menanyakan kenapa dia berbuat seperti itu. Pasti ada alasan yang mendasari, ada motivasi yang mendasari. Dan yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Maka dari itu tadi seperti saya sampaikan di depan juga, keyakinan alangkah baiknya ditulis secara tertulis dan ditempel di dinding untuk mengingatkan ketika murid kita melakukan tindakan yang menyimpang dari keyakinan keras. Selanjutnya, nah ini penjelasan dari menstabilkan identitas. Ya, bagian dasar ini bagian yang paling pertama dari segitiga restitusi tadi. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat di bawah ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah, misalnya seperti itu. Itu manusiawi kok, misalnya seperti itu. Tidak ada manusia yang
juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi lebih mencari solusi dari permasalahan ini. Itu pertanyaan yang bisa kita lontarkan dalam memvalidasi, dalam menstabilkan identitas anak ketika kita melakukan restitusi kepada anak. Untuk selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Ini tahap yang kedua dari segitiga restitusi. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus menengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing dibuat guru, namun bila dikatakan dengan Anda tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka, akan memvalidasi. Kalimat ini mungkin terasa asing bagi guru, namun apabila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, ini apa yang kita lakukan Bapak Ibu dalam tahap memvalidasi tindakan yang salah, misalnya seperti ini. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini misalnya. Kamu terlambat pasti ada alasannya kan? Kamu tidak mengerjakan PR pasti ada alasannya kan? Itu validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan alasan Bapak Ibu. Intinya menanyakan alasan kenapa anak itu berbuat atau melanggar keyakinan. Misalnya seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang kelima, pernyataan yang kelima, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Misalnya ada murid tidak mengerjakan PR, kita harus tanya dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Pasti banyak sekali alasan murid, ya kan? Nah, kita harus mendengarkan murid itu. Kita harus banyak menjadi pendengar untuk murid kita. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi tindakan yang salah, setelah kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita harus menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh murid. Ketika dia melanggar, kita tanyakan lagi, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati, misalnya seperti itu? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya ada murid tidak mengerjakan tugas kita seperti ini. Kamu tidak mengerjakan tugas ini, ingatkan dengan keyakinan yang sudah kita buat. Misalnya murid ingat dulu, keyakinan kelas apa yang telah kita langgar, misalnya tidak bertanggung jawab dulu, tidak disiplin, benar. Jadi dengan kamu melanggar atau menyimpang dari keyakinan kelas yang sudah ditetapkan, apa yang ingin kamu lakukan? Pasti murid punya solusi. Saya akan rajin mengerjakan tugasku atau ingin memanajemen waktu dengan baik dan yang lainnya. Itu ketika kita menanyakan keyakinan kepada murid kita, ketika murid kita sedang berada dalam masalah. Jadi kita diharapkan sebagai guru ini menangani siswa atau murid yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi dengan langkah-langkah lengkap, dengan 3 langkah lengkap tadi, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menyiapkan keyakinan. Untuk slide selanjutnya, ini ada contoh video, tetapi ini video mentah ya Bapak Ibu yang tidak saya edit sama sekali, tapi yang sudah saya edit. Jadi ini restitusi yang saya lakukan di kelas 11. Jadi anak-anak itu kemarin terakhir saya memberikan tugas tentang drama. Karena waktunya tidak memungkinkan mendekati penilaian sumatif atau semester genap, jadi saya suruh mereka praktek dengan temannya di manapun tempat yang membuat mereka nyaman. Video drama itu saya suruh mereka memilih dialog sendiri, memerankan dialog itu bersama rekan teman satu kelompoknya, kemudian mempraktikannya dan dibuat video. Ini bukan permintaan saya menuntut murid harus membuat video, tidak. Mereka sendiri yang memilih
rancangan belajar seperti itu. Karena mengingat waktu, karena kemarin hanya 1 bulan, terus dari Kamis Jumat itu banyak kena libur apa kemarin, cuti bersama ya, Waisak sama apa namanya sama kalau tidak salah. Jadi mereka beralternatif ingin membuat video. Setelah saya tentukan deadline-nya, mereka masih dari antara 6 kelompok tidak ada yang mengumpulkan. Salah satu dari mereka, kelompok si Esther ini Esther termasuk kelompoknya si Amanda juga, ada Heru, ada Pedro juga. Jadi tidak mengerjakan tugas kelompok juga. Jadi yang saya panggil Esther sebagai ketua kelompoknya seperti itu. Ingin alasannya apa? Kenapa tidak mengumpulkan tugas drama sesuai kesepakatan dengan disepakati seperti itu? Karena ini posisinya setelah gelar karya P5, saya masih ingat gelar karya P5 itu tanggal 17 ya, 17 Mei hari Jumat. Saya masih ingat sekali posisi saya juga Kamis itu baru pulang dari Pontianak juga ke Tanah Kunda. Jadi ini alternatif saya langsung saya panggil ketua kelompoknya dan saya terapkan segitiga restitusi itu. Tetapi kurang maksimal, boleh dibuka. Jadi intinya kita menanyakan tadi sesuai tahap-tahap atau langkah dalam segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama itu kita stabilkan identitas, kita panggil anak, kita lontarkan pertanyaan, Esther, kamu tahu kan ibu panggil ke sini? Tahu Bu. Kenapa? Esther tidak mengumpulkan tugas drama Bu, seperti itu. Baik Esther, sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan. Ibu di sini tidak ingin mencari kesalahan Esther. Walaupun Esther belum mengumpulkan tugas drama, tapi Ibu di sini ingin mencari solusi sama-sama. Jadi kita cari solusinya, mengapa Esther sampai tidak mengumpulkan tugas drama yang telah disepakati atau yang telah kita sepakati bersama satu kelas gitu. Jadi tidak mengumpulkan tugasnya itu tidak sesuai kesepakatan di awal gitu, melebihi deadline. Tapi setelah anak ini saya lakukan segitiga restitusi, mereka mengumpulkan juga langsung. Jadi tugas ini saya upload juga di media sosial saya di YouTube tentunya, untuk arsip juga. Tugas mereka sudah ada yang dikumpulkan setelah ini, ada yang masih mau lagi gitu. Jadi mereka mempunyai keinginan untuk memperbaiki kesalahannya. Ketua kelompok ini juga ingin memperbaiki kesalahannya dengan cara-cara yang disampaikan. Alasannya banyak sekali. Jadi pulang sekolah udah siang Bu, sampai rumah capek membantu orang tua. Kita sebagai guru mendengarkan Bapak Ibu. Jangan mempengaruhi murid lalu kita yang menjawabnya. Misalnya apa? Kenapa Esther tidak mengumpulkan tugas? Esther sibuk ya di rumah. Nah, kita biarkannya tidak seperti itu, tidak mendikte, tetapi biarkan anak itu melontarkan jawabannya. Biarkan menyampaikan jawabannya ke kita. Kita menerima saja, kita menjadi pendengar yang baik untuk murid kita. Seperti itu. Dan anak nanti bisa mencari solusinya sendiri. Misalnya saya nanti sampai rumah istirahat sebentar, maka setelah itu langsung mengerjakan tugas Bu, biar tidak lupa. Saya akan tidur lebih awal, saya akan membantu orang tua juga Bu. Selain itu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, misalnya seperti itu. Banyak sekali jawaban dari Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, ada 6 tadi yang saya sampaikan dalam budaya positif, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol, ada segitiga restitusi, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang saya sampaikan ini semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu boleh disampaikan mengenai pemaparan saya dari awal sampai yang akhir tadi segitiga restitusi ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan kolaborasi dengan saya dalam penerapan budaya positif atau pembelajaran yang lain, boleh Bapak Ibu kita diskusi langsung di kombel kita. Kita juga sudah mempunyai komunitas belajar yang mungkin pelaksanaannya belum konsisten seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kita sudah dua kali kegiatan dalam komunitas belajar kita. Semoga
yang bisa saya sampaikan tentang implementasi atau diseminasi budaya positif sebagai wujud aksi nyata saya di modul 1.4 di SMA Negeri 2 Dayak ini, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, khususnya untuk kemajuan atau perubahan di sekolah ini ya Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, boleh disampaikan ke saya sebelum nanti saya tutup pemaparan saya ini. Baik, untuk saat ini saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak. Izin bilang, ini bukan pertanyaan, saya minta waktu sebentar. Pertama, mohon dibagikan saja Bu slide ini, slide ini ke grup SMA. Baik Pak. Supaya nanti teman-teman bisa belajar di situ. Saya yakin orang yang ingin belajar pasti membacanya, karena untuk mendapatkan ini kan tidak semua orang materi seperti ini. Baik Pak. Jadi kalau kita dapat pembelajaran atau dapat informasi pengetahuan baru yang kita bagikan itu bagi orang yang membutuhkan informasi, bagi orang yang mau belajar pasti itu diperlukan gitu ya. Jadi terima kasih, nanti mohon dibagikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mungkin kalau selama ini belum menggunakan formulir kita itu, sudah baiknya kita menggunakan formulir itu benar. Nanti itu akan kita jadikan atau kita gunakan sebagai media belajar untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan pendidikan, kemudian berkaitan dengan persoalan belajar-belajar di tempat kita untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang baru. Itu lebih enak daripada kita hanya sampaikan di ini media sosial kita masing-masing. Tetapi kalau di situ ya, barangkali ada teman atau ada kawan bahkan orang lain bisa menanggapi dan bisa membantu kita, bisa memberikan solusi jika ada persoalan atau hal-hal yang ya memang perlu dipecahkan begitu, atau kita mungkin ingin mendapatkan pengetahuan baru dari orang tentang sebuah persoalan. Nah, nanti mohon Ibu Dila mungkin bisa ini juga membantu mengupdate-kannya, itu membantu pertama mulai dari mana. Kalau belum dimulai mungkin susah, tapi kalau sudah dilaksanakan tidak bisa. Seperti kita ber-PMM awal dulu, pertama memang bingung juga, lama-lama kan menjadi biasa juga. Baik, terima kasih. Itu saja saran saya dulu untuk Bapak Ibu yang lain. Silakan disampaikan Pak Asam. Baiklah Bapak Ibu, nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nurul-Fadilati SPPD atas pemaparan materinya. Semoga menjadi pengalaman dan juga telah berbagi ilmu kepada kita semua. Dari pemaparan materi tadi yang disampaikan Ibu Fadila, Ibu Siti Nurul-Fadilati, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Saya mulai dari Ibu Yotiani MPD, silakan Ibu Yoti. Ibu Yeni, Ibu Yutika, kok geleng-geleng semua? Mudah agak aneh. Ibu ke acara penutup ya Bu Fadila. Nah, tadi acara dari pertama kali membuka itu sudah ada doanya. Nah, jadi sekarang penutup harus ada doanya. Untuk penutup acara pada diseminasi budaya positif pada pagi hari ini, acara penutup mungkin disampaikan Ibu Florida. Waktu dan tempat kami bersama.